Hari ini Klikin lagi berada di Bintaro nih. Kita mau ngebahas sebuah rumah yang cakep banget dari luar. Terkesannya simple, sepertinya bangunannya nggak terlalu tinggi, tapi padahal kalau kita ke belakang lagi dikit, kelihatan di bagian atasnya ada mezzaninnya. Dan kalau kalian beli rumah ini juga udah dapet custom interior yang udah bikin rumahnya jadi cakep. Oke, sekarang kita bahas aja. Rumah ini tuh luas tanahnya 72 meter persegi, 6 kali 12, dan luas bangunannya 109 meter persegi. Kamar tidurnya ada 3+1, kamar mandinya juga 2+1. Yang plus satunya itu untuk ART. Oke, sekarang kita bahas dari depannya. Ini sebenarnya yang paling mencuri perhatian ketika di depan adalah si talang airnya. Jadi kan kelihatan ini ada kanopinya. Biasanya kan rumah dengan kanopi nggak dibikin rapi kayak gini kan. Bagian depannya ini semua dibikin rapi. Ada talang airnya, ada lubang-lubangnya untuk aksen, dan talang airnya si air dibikin ada bukaan-bukaan ke bawah untuk jalur air, ditambahin rantai. Dia masuk ke bawah sini. Nanti airnya akan ngalir ke sini. Di sini kan rantai-rantai. Yang sebelah sana pakainya pipa. Dikombinasi aja biar lebih enak dilihat. Terus kalau kita lihat di bagian depannya sini, ini dibikin taman, tapi dikasih tanaman rumput aja. Mungkin sekitar lebar 40-50 sentian aja, tapi udah bikin rumah ini terkesan lebih hangat, lebih natural. Apalagi padu padan warna rumahnya juga warnanya netral. Dominasinya warna putih dari luar, tapi ada aksennya di sini warna abu-abu dan warna-warna hitam dari si kusen jendelanya. Cakep sih. Jadi yang di bagian sininya dibikin kamprot. Yang dinding-dinding putihnya dibikin halus saja. Terus sebelum kita masuk juga, ini beberapa yang menarik juga. Ini pagarnya dibikin tinggi sekitar 60-80 sentian. Terus pakai wire mesh dan warnanya putih. Tapi si pagar ini sebenarnya tidak menutupi area carport. Jadi dia cuma menutupi bagian entrance-nya doang nih untuk dikunci di sini. Lah, terus gimana, ntar aman atau enggak? Insya Allah aman, karena lokasi rumah ini tuh di dalam klaster di daerah Gerah Raya Bintaro dan udah one gate system. Jadi ketika mau masuk ke depan ada security-nya dulu gitu. Nah, ini cukup untuk satu carport aja, kurang lebih sekitar lebar 3 meteran, panjang ke dalamnya 4,5 meteran. Jadi cukuplah untuk satu mobil gitu kan. Dan Gerah Raya Bintaro ini menurutku salah satu lokasi yang cukup dicari orang-orang saat ini. Walaupun memang developer bangun klaster-klaster baru, tapi harganya udah jauh lebih mahal juga sih. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman. Rumah ini kan dijual dengan harga 2,1 miliar, tapi kalian udah dapat rumah yang tidak seperti template developer, udah di custom, bahkan pemilihan materialnya pun juga udah yang berbeda, yang jauh lebih premium. Kayak contoh homogeneous tile yang di luar ini atau granite tile. Ini bukan granite tile yang warna krem gitu. Ini kalau kita hitung secara materialnya pastinya lebih mahal sih daripada yang standar dari developer. Juga kalian akan dapat custom interior di dalam. Kalau beli dari developer biasanya kan belum dapat ya, kayak gitu ya. Jadi menurutku ini worth it untuk dibeli kalau kalian mau mencari rumah di Gerah Raya Bintaro. Nah, terus ternyata di sini ada yang diumpetin juga meteran PLN-nya. Tuh, lucu kan? Dibikin tertutup pakai kabinet kayak gini dan dicat warna hitam aja. Terus untuk kabelannya tetap lewat ke atas sini ya. Nah, kanopinya emang juga udah ditutup semua ya, pakai plafon gypsum, jadi lebih rapi, nggak kelihatan rangka-rangkanya. Oh iya, karena udah ngeliatin atas ini, tadi aku lupa bilang kalau si atap yang di atas, yang bagian mezzanine-nya itu udah pakai atap yang Fumira yang klik. Jadi pemasangannya tidak pakai baut. Itu juga seperti yang aku bilang tadi, material yang nggak murah. Makanya ini worth to buy sih, kalau ada duitnya dan emang mencari rumah di Gerah Raya Bintaro. Oke, kita masuk menuju pintu utama. Cuman ini peletakannya juga enak, dibikin nggak langsung ngadep keluar. Jadi pintu utamanya di sini. Terus di sini juga ada lubang-lubang. Ini lubang berfungsi untuk apa sih? Untuk ventilasi ke dalam rumahnya, walaupun misal pintu utamanya sedang tertutup. Kalau kalian misal, aduh ntar nyamuk masuk gimana dan lain-lain, berarti tinggal pasang ram nyamuk aja di bagian situnya. Nah, entrance-nya berada di sini teman-teman. Ini pintunya cukup ngejreng, warnanya kuning ya. Dan ada aksen apa lingkaran-lingkaran kayak gini, ada kacanya kalau yang di bagian sini. Yang sininya dibikin juga apa ya, kayak persegi panjang, tapi bagian ujungnya ada lengkungannya juga, elips lah ya. Oke, handle-nya juga lucu. Tuh, dibikin tidak apa ya, tidak normal seperti handle biasa, tapi ada lengkungan-lengkungan sehingga lebih estetik.
Nah kalau rumah developer yang standar nih dapat, nggak ada yang dibikin kayak gini. Ini rumah estetik tapi juga fungsional. Dan sininya masih bisa buat naruh kursi-kursi buat nongkrong sambil ngopi pagi hari. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ini layoutnya juga cukup berbeda, menarik nih. Jadi ketika buka pintu langsung ketemu sama satu area foyer lebar 1,6 meter. Tinggi ceilingnya di bagian sini sekitar 2,6 meter. Tapi yang nanti bagian sininya tinggi banget karena dia dibikin void yang tinggi juga. Nah, di sini teman-teman langsung bertemu sama area living dan dining yang bisa jadi satu area di sini. Terus di sini ada pantry-nya. Nah, kenapa aku bilang pantry? Karena ada satu lagi dapur di belakang yang khusus untuk memasaknya. Ini seperti yang aku bilang di awal, kalian udah dapat custom interior yang udah cakep banget. Desainnya modern, ngikutin tren zaman sekarang. Yang mencuri perhatian juga di bagian sininya nih, backsplash-nya dibikin aksen warna kuning, agak-agak gold gitu ya. Kalau untuk top table-nya dia pakai homogeneous tile yang 60-60. Nah ini enaknya emang jadiin pantry aja sih. Kayak misal ntar buat nyuci-nyuci simpel-simpel aja, atau mau jadiin cuci tangan juga bisa di sini. Terus di sini juga udah disediain satu area untuk naruh kulkasnya. Tuh, udah komplit kan? Ini saklar lampunya ada di sini ya. Terus udah dapat apa lagi sih di dalamnya? Tuh buat naruh piring-piring udah disediain. Compact tapi semuanya fungsional sih. Dan juga masih ada laci-laci di bagian bawahnya sini ya. Ya, seperti pada umumnya lah, seperti dapur pada umumnya. Dan di bagian sininya ada untuk kamar mandi, kamar tidur menuju akses ke belakang. Tapi kita bahas dulu bagian sini nih, cukup menarik. Jadi di sini kan area sebenarnya belakang sini ada tangga. Tapi dijadiin wall panel TV yang komplit semuanya pakai custom interior dan semuanya ada storage-nya. Jadi emang kan rumah lahan 72 meter persegi nggak terlalu luas tapi udah disiapin nih. Jadi teman-teman beli rumah di sini tuh udah kayak tinggal masuk, tinggal ngisi aja. Ini custom interiornya juga udah bagus. Bagian atasnya pun udah pakai yang engsel hidrolik. Jadi stay open ketika kita buka. Terus bagian sini ya untuk TV, ini kalau kalian mau install TV yang 65 inch juga bisa banget karena udah disediain areanya cukup lega. Semua komplit sama ada LED stripnya. Ini buat naruh hiasan-hiasan, pajangan-pajangan, dan juga ada storage di bawah yang cukup besar. Semua colokannya udah ditaruh di belakang sini ya. Jadi rapi nih kalau udah dipasang TV. Dan sini juga ada satu tempat lagi disediain untuk dispenser. Jadi dispensernya di sini. Juga ada storage di atas. Terus di sini, kalau yang sini bukan storage, ini adalah gudang, area gudang di bawah tangga dan sangat luas. Kalau mau untuk nyimpan macam-macam bisa di sini teman-teman. Terus sebelum kita ke belakang, kita lihat dulu bagian sini. Ini semua pintunya juga didesain cukup unik nih. Ini engselnya ada 3, 1, 2, 3, dan handle-nya semua dibikin seperti ini, seperti yang ada di pintu utama. Cuman ini ditambahin ada tali airnya gini. Dan ini karena dia untuk ke area kamar mandi ditambahin jalusi juga ya. Nah ini kamar mandinya komplit dan compact. Ada wastafel lengkap dengan cerminnya, ada kloset, ada showernya. Showernya dikasih yang lengkap, ada rain shower, hand shower, sama yang keran bagian bawahnya sini. Tuh. Wih, semuanya pakai yang dari Ceramax nih. Udah oke banget. Dan bagian dindingnya juga divariasi ada moza tiles, sinatnya warna kuning, bagian bawahnya abu-abu gelap. Perpaduannya oke sih kalau menurutku. Untuk ukurannya dari sini ke sini 1,1, ke sini 2, sini ke sininya 2 meter. Dan udah ada exhaustnya, ada LED stripnya juga. Wih, komplit, cakep. Nah, di sini kita masuk ke kamar tidur yang ada di lantai 1. Compact ya. Di sini langsung ada satu kasur, cukup untuk kasur single, lebar 120. Ini untuk anak sih. Terus di sini untuk si naruh bajunya. Nah, ini ada satu cermin. Memang dia tidak terlalu lebar, tapi udah cukup nih kalau kita mau melihat full sebadan. Dan di balik cerminnya ada buat naruh pakaian nih yang digantung. Set di atas sini, bawah sini ada, atasnya ada, dan juga di balik sini teman-teman. Ini juga bisa kita injek ya, decknya. Udah cukup kuat. Ini untuk yang pakaian-pakaian lipatnya bisa di sini. Nah, ada buat naruh. Kalau yang dipakai cuma bentar bisa ditaruh di sini juga. Oh, ternyata di sini juga ada poketnya teman-teman. Nih,
ada pocketnya, kantong buat misal ngecas HP, ini bisa ditaruh sini sambil tidur. Dan ada triknya juga. Oh, ini tinggal ditarik. Jadi meja untuk belajar. Tuh, ada engselnya di sini. Oke sih. Jadi ini emang custom interiornya untuk rumah yang kompak. Nggak lupa colokannya juga udah disiapin ya. Seperti yang gue bilang, kalian udah nggak pusing-pusing lagi bikin rumah ini jadi nyaman karena semua udah di custom interiornya. Oke, kita lihat ke belakang. Nah, walaupun lahannya kompak, sini tetap masih ada area terbukanya untuk sirkulasi udara dan sumber cahaya alami. Tuh, langsung ada yang mencuri perhatian adalah si talang airnya yang warna kuning nih. Ini dia talang air, nampung air dari bagian atap yang di lantai mezaninnya. Tuh, cakep sih dibikin kayak gitu, dan itu langsung ada perpipaannya menuju bak kontrol dan ke depan. Kalau yang ini talang airnya biasa ya, pipa biasa warna abu-abu. Terus kelihatan ada odor AC, jadi untuk maintenance semua dari sini, dan ada tangga menuju area utilitas di atas atap. Oke, dan di bagian belakang sini ada satu taman yang udah dibikin cantik. Ini sebenarnya pakai rumput gajah mini aja untuk keseluruhannya, tapi di pojok-pojoknya ada tanaman-tanaman yang beda ketinggian. Nih suji belutnya udah sampai, udah tinggi banget ya. Kebetulan saya punya di rumah, tapi tidak setinggi ini, masih agak pendek. Ini udah tinggi banget. Terus ini juga ada tanaman dolar rambatnya. Harusnya ntar dia kalau udah tambah tumbuh gede banget akan menutupi sini semua, jadi lebih bikin cakep. Untuk lebar area sininya sih 3 meter aja, tapi yang sininya mungkin sekitar 3,5 sampai 4 meteran. Jadi masih cukup luas. Nih yang aku bilang tadi, ini adalah area memasaknya. Dapurnya ada di sini, dikasih yang 2 tungku vertikal gini. Ini juga ada sinknya lagi. Jadi kelebihannya kalau punya dapur di luar kayak gini, kalau masak-masak udaranya tidak terlalu lama berada di dalam udara masakannya, sehingga langsung mudah keluar. Enak sih, dan lengkap udah ada custom interiornya lagi. Di sini masih ada satu kamar. Ini juga desain pintunya masih konsisten ya, dengan lubang-lubang ini, lingkaran-lingkaran ada 3, tapi yang bagian pintu ada kacanya, yang sini enggak, karena di balik sini adalah kamar mandi untuk ART. Kita buka, ini cukup kompak. Nah, untuk kamar tidurnya ini ukurannya panjangnya 3 meter, lebarnya 1,2 meter. Terus untuk kamar mandi ART-nya itu panjang 1,5, lebar 0,9. Ini pintu kamar mandi ART-nya juga lucu banget nih, modelan yang foldable kayak gini. Keren loh, untuk ART-nya udah disediain area yang cukup proper, bahkan disediainnya shower. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke lantai mezaninnya. Ini peletakan tangganya juga enak, dia anak tangganya tidak terlalu banyak, sehingga ketika kita naik tidak terasa pegel. Terus posisinya juga berada di sini, tidak mengganggu mobilitas kita ketika ke area-area lain, karena ditaruhnya di pojok sini. Lebarnya 90 cm ya, dan udah ada lightingnya seperti ini. Nah, ini custom interiornya juga cakep. Ini kayaknya yang punya yang mau jual rumah ini tuh arsitek juga deh, karena semuanya beneran didesain secara rapi. Nih, ada lampunya di sini, dibikinnya kayak gini, dan sengaja nggak dibikin railing. Ini dibikinnya custom interior yang agak miring ke sini, sehingga ini menurutku udah cukup aman sih ya, karena kita juga nggak bakal ketendang ke sini walaupun nggak ada railing, karena ini juga cukup tinggi. Dan misalnya teman-teman punya anak kecil, untuk menghindari dia nggak loncat ke sana, makanya ditaruh lampu di sini nih. Jadi kan kalau mau keinjek, ada lampu, nggak jadi nginjek gitu ceritanya. Kalau udah sampai sini-sini kan udah terlalu tinggi buat anak-anak, jadi dia nggak akan bisa naik ke atas. Oke, cakep sih. Nah, di bagian atas sini ada 4 area. Ini kita ke belakang dulu. Ini adalah area laundry dan cuci jemur. Kacanya pakai yang kaca nako. Di sini udah disiapin untuk kerannya. Keran ada yang di bawah maupun yang di atas. Ini untuk mesin cuci. Lengkap dengan buangannya yang di situ untuk mesin cuci juga. Colokannya udah ada. Sini ada water heaternya. Rapi sih. Nah, di sininya ada railing. Terus ini tangga yang tadi menuju area utilitas. Oke. Lanjut ruangan terakhirnya. Ini tuh ada kamar tidur anak. Kita kesini dulu. Ini ukurannya 3 x 2,2, 3 meter ke sini. Ini as tengah, 2,2-nya ke sini. Dan compact. Compact tapi fungsional. Ada kasurnya. Ini masih bisa banget untuk kasur lebar 140. Terus untuk styling interiornya masih sama. Ini meja yang bisa ditutup juga kalau lagi nggak dipakai. Jadi lebih luas, dan ini untuk lemari pakaiannya.
Tada, cerminnya ada di balik sini. Tuh, lebar kalau yang di sini cerminnya. Dan ini terasa lebih luas dari yang di bawah karena vertical volume-nya lebih tinggi. Si plafon dibikin mengikuti bentuk atapnya nih. Oh iya, ada lampu LED-nya loh teman-teman. Tuh, cakep kan? Nah, kita lanjut ke sini. Ini adalah kamar mandi untuk 2 kamar, kebutuhan 2 kamar ya, kamar sini sama sini. Ini dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 1,5 meter, lebih luas daripada yang di bawah. Kalau untuk stylingnya mirip seperti yang di bawah. Jadi ada wastafel, ada kloset, ada showernya juga komplit, dan ada LED strip sama exhaust fan. Ini juga udah ada tempat ya buat si wastafel, storage di bawahnya ini. Bener-bener komplit banget untuk storage-nya. Nah, sebelum kesini, aku harus nunjukin ke teman-teman dulu. Kalau kita lagi berada di lantai 2, ini void-nya kerasa beneran bikin rumah jauh lebih luas daripada yang seharusnya. Karena ini bener-bener kosong dan kita bisa ngobrol nih sama yang ada di bawah di situ. Asik sih. Oke, terus kita lihat di sini. Ini adalah kamar tidur masternya, 3,7, kesininya 3 meter. Ini yang paling luas. Dan di sini kenapa sih nggak ada custom interiornya? Karena mempermudah calon owner yang baru untuk mendesain seperti kemauan mereka. Takutnya kalau udah dibikin seperti template kayak yang di kamar tidur anak, owner yang nggak sesuai, punya selera sendiri, kan akan lebih mudah, nggak perlu bongkar-bongkar gitu kan. Wih, simple sih. Warnanya putih sama abu aja di bawahnya, dan di sini juga ada jendela yang cukup besar. Dan rumah ini tuh dijual dengan harga 2,1 miliar, masih nego banget. Silakan kalau teman-teman ada yang serius bisa kontak WhatsApp-nya clickin.id atau cek Instagram-nya juga. Kita di situ ada profilnya, listingnya lengkap. Kita punya listing di mana aja, lokasinya di mana, harganya berapa, di situ ada semua. Kita juga ada TikTok. Mungkin teman-teman bisa cek di situ juga. Oke. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.